Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Endah Setiarini, Esti Anissa, dan Novi Datul. Nah, kali ini kelompok kami akan membahas tentang dongeng. Apa itu dongeng? Pengertian dongeng adalah bentuk sastra lama yang menceritakan mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang luar biasa, berupa fiksi atau tidak nyata atau khayalan. Nah, selanjutnya ada ciri khas dongeng. Di bawah ini merupakan beberapa ciri-ciri dongeng yang benar. 1. Diceritakan dengan alur yang sederhana. 2. Penulisan dongeng ditulis dalam alur cerita yang singkat dan bergerak cepat. 3. Saat menceritakan atau menulis dongeng, biasanya karakter tokoh tidak diceritakan secara detail ataupun rinci. 4. Peristiwa yang ada di dalam kebanyakan fiktif atau khayalan. 5. Dongeng biasanya ditulis seperti gaya pencitraan secara lisan. 6. Lebih menekankan pada bagian isi atau peristiwa. Nah, selanjutnya ada struktur dongeng. Dongeng biasanya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pendahuluan, peristiwa atau isi, dan penutup. Nah, 1. Pendahuluan yaitu berisi kalimat pengantar untuk memulai dongeng. 2. Peristiwa atau isi merupakan bagian penting dari dongeng yang menceritakan mengenai urutan kejadian dari suatu peristiwa. 3. Penutup. Penutup merupakan bagian akhir cerita yang dibuat untuk mengakhiri cerita. Yang selanjutnya ada unsur-unsur intrinsik dongeng. Unsur-unsur intrinsik dongeng dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu tema. Tema merupakan suatu gagasan pokok yang mendasari terbentuknya sebuah dongeng. Yang kedua, latar atau setting merupakan ruang, waktu, suasana, serta juga alat pada peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam sebuah karya sastra. Yang ketiga ada alur. Alur merupakan jalan cerita dalam sebuah karya sastra. Yang keempat tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Yang kelima ada penokohan. Watak karakter tokoh merupakan watak, sifat, sikap, kondisi fisik serta juga karakter yang dimiliki oleh tokoh dalam sebuah cerita. Yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan posisi pengarang dalam memandang suatu peristiwa dalam sebuah cerita. Yang ketujuh ada amanat, merupakan sebuah pesan yang ingin disampaikan seorang penulis atau juga pengarang cerita kepada pembaca. Yang selanjutnya ada jenis-jenis dongeng. Jenis-jenis dongeng yang pertama yaitu mite. Mite merupakan salah satu bentuk dongeng yang menceritakan tentang hal-hal gaib. Yang kedua, sage merupakan cerita dongeng yang menceritakan mengenai kepahlawanan, keperkasaan, serta kesaktian dari seorang tokoh. Yang ketiga ada fabel. Fabel merupakan bentuk dongeng yang tokoh utamanya ini ialah hewan yang mempunyai perilaku seperti manusia. Yang selanjutnya ada legenda. Legenda merupakan dongeng yang menceritakan mengenai peristiwa atau kejadian atau asal-usul dari suatu tempat. Yang selanjutnya, yang kelima,
ada cerita jenaka. Cerita jenaka merupakan cerita yang berisi mengenai peristiwa atau kejadian-kejadian lucu. Yang keenam, cerita Pelipu Lara. Cerita Pelipu Lara merupakan cerita yang biasanya digunakan untuk menjamu tamu, serta juga menggunakan media seperti wayang dan juga alat lainnya. Yang selanjutnya, yang ketujuh, ada cerita perumpamaan. Cerita perumpamaan merupakan suatu bentuk dongeng yang mengandung kiasan atau ibarat nasihat-nasihat.